Halo semuanya. Oke. Jadi kemarin kan sempat di ada salah satu grup Slack ya. Rame, agak lumayan rame lah. Membahas perbedaan antara Slack yang produk lama dengan Slack yang produk baru. Kebetulan dulu saya juga cocok pakai Slack. Saya sampai stok ada 6 kaleng. Ini kebetulan tinggal 1 kaleng, itu pun sudah kepake. Dan karena penasaran dengan perdebatan yang ada di salah satu grup Facebook itu, jadi saya juga coba beli 1 kaleng dengan yang ini produksi yang baru dengan kemasan yang baru. Saya akan buktikan apakah memang beda antara produk lama dengan produk baru. Oke, sebelumnya disclaimer ya. Saya di sini yang pertama, saya ini beli sendiri kedua produk ini. Jadi nggak ada pengaruh dari pihak manapun, termasuk dari produsen. Yang kedua, kali ini saya coba hanya membedakan antara berat dan dimensinya. Beratnya berapa yang untuk produk lama, kemudian produk barunya berapa, terus dimensinya dari OD sampai dengan panjangnya si Slack itu berapa, apakah betul ada perbedaan atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya enggak mencoba akurasinya karena mungkin saja di unit yang lain kedua Slack ini antara produksi lama dan produksi baru mungkin saja cocok, atau bisa jadi tidak cocok kedua-duanya. Jadi saya hanya membandingkan dimensi dan beratnya saja, dan untuk penilaian dari akurasi silakan dicoba sendiri masing-masing di unit masing-masing, apakah cocok atau tidak, atau apakah cocok dengan menggunakan yang lama atau yang baru, atau bahkan mungkin cocok kedua-duanya. Oke, itu disclaimernya. Jadi saya akan coba ambil masing-masing 10 sampel. Jadi dari 10 sampel Slack yang lama, dia beratnya berapa, terus nanti mungkin ketemu rata-rata berapa, kemudian juga Slack yang baru, produksi baru maksudnya, beratnya berapa, ketemu rata-rata berapa, masing-masing 10 sampel. Untuk dimensi, OD dan panjang, saya mungkin nggak sebanyak itu ngambil sampelnya, mungkin 2 atau 3. Saya menggunakan jangka sorong ya, kaliper dengan ketelitian 0,02. Jadi disclaimer lagi, hasil pengukuran saya, entah itu berat, entah itu dimensinya, panjang dan OD-nya, itu mungkin bisa saja berbeda dengan teman-teman sekalian, atau teman-teman yang sudah mencoba menimbang beratnya ataupun mengecek dimensinya. Karena ya itu tadi, saya menggunakan alat yang berbeda dibandingkan dengan teman-teman. Tapi saya yakin kalaulah misalnya alat ukur yang saya pakai ini tidak 100% akurat, tapi kalau dengan menggunakan alat ukur yang sama, sampelnya yang 2 ini, saya rasakan hasilnya akan, kalau berbeda pasti akan kelihatan gitu ya. Kalaupun misalnya panjangnya, misalnya saya dapat di Sigmat saya ini 6,1, tapi bisa jadi di Sigmat digital punya teman-teman sekalian itu bisa saja 6,2 kah atau 5,9. Tapi kalau misalnya
yang ini dengan yang ini berbeda, pasti berbeda hasilnya. Oke, gitu ya. Sekarang saya coba beratnya. Saya akan ambil sampel masing-masing 10 dari produk lama dan produk baru. Saya coba dulu produk lama. Oke, saya nyalakan. Nol. Yang ke satu, udah agak miring kelihatannya nih. Oke, 0 sudah lumayan rata. Saya coba sampel yang ke satu untuk produk yang lama. 13,3. Saya simpan sini. 0 lagi. Sampel kedua 13,3. Sampel ketiga 13,3. Cukup seragam ya produk yang lama. 13,6. Sampel keempat, sampel kelima 13,0. Sampel ke-6 13,3. Sampel ke-7 13,1. Sampel ke-8 13,3. Sampel ke-9 13,3. Sampel terakhir sampel terakhir 13,3. Oke, itu dia hasilnya. Ini produk yang lama. Saya tidak rubah posisinya si timbangan. Buka segelnya. Ini produk baru, sama-sama 13 grain di kemasannya, tulisannya, tapi kita buktikan apakah betul 13 grain atau kurang atau lebih. Sampel pertama 12,3. Sampel kedua 12,7. Sampel ketiga 13,0. Sampel keempat 12,8. Sampel kelima 12,8. Sampel keenam 12,5. Sampel ketujuh 12,8. Sampel ke-8 12,8. Sampel ke-9 12,3. Sampel terakhir 12,5. Oke, itu dia masing-masing sampel. Rata-ratanya saya sudah kalkulasi. Ini dia hasilnya.
Dan sekarang saya akan coba ukur dimensinya. Ini saya matikan. Saya singkirkan dulu. Yang kuning produk baru, busa kuning produk baru, busa hitam produk lama. Kemasan kaleng, kemasan plastik, sama-sama berhologram di bawahnya. Disclaimer lagi ya, mungkin pengukuran saya nggak tepat, tapi kalau misalnya saya yakin kalau misalnya dengan cara pengukuran yang sama antara produk baru dengan produk lama dengan produk baru, walaupun misalnya berbeda cara mengukurnya dengan teman-teman sekalian, saya rasa hasilnya akan tetap kelihatan apakah berbeda atau sama antara produk lama dengan produk baru. Saya akan ukur begini untuk diameternya. Di sini kelihatan berapa ya? Sebentar, saya cek. OD-nya 4, coba mana yang sejajar? Saya dekatkan mata saya. Antara 4,62 atau 4,64 ya. Antara 4,62 atau 4,64. Oke. Sekali lagi, karena bisa jadi hasilnya ketika misalnya teman-teman sekalian mengukur produk yang lama dengan sigmat yang lain, atau bahkan mungkin sigmat digital, bisa jadi hasilnya sama. Bisa jadi 4,5, 4,52, 4,54, atau 4,6. Tapi di sini saya menggunakan sigmat saya sendiri. Ini hasilnya antara 4,62 atau 4,64. Oke, itu untuk OD-nya. Kemudian panjangnya, panjang sislak itu ya, 6,1. Kalau saya lihat 6,1. Sumber pertama, OD-nya 4,62 atau 4,64, panjangnya 6,1. Kemudian produk yang baru, OD-nya relatif sama, 4,62 atau 4,64. Bagaimana dengan panjangnya? Panjangnya adalah 5,8. Panjangnya 5,8. Mungkin itu salah satu faktor yang membedakan berat antara produk yang baru dengan produk yang lama ya. Kalau tadi rata-ratanya kan antara produk yang baru dengan yang lama, ternyata produk baru relatif lebih ringan dibanding dengan produk yang lama. Karena mungkin itu salah satu faktornya bahwa
panjang dari slugnya. Yang baru itu 5,8, sementara yang lama 6,1. Oke, kemudian sampel berikutnya. Oke, ini produk lama. Diameternya 4,62 atau 4,64. Panjangnya 6, sebentar, 6,08, 5,08, sorry 6,08. 6,08. Kemudian untuk yang produk yang lama, yang baru, OD-nya 4,64. 4,64. Seulang. OD-nya 4,64. Kemudian panjangnya 5,5 5,7. Panjangnya 5,7. Sampel kedua. Sampel ketiga. Ini produk lama. OD-nya 4,64. Panjangnya 6,1. Panjang 6,1. Oke, kemudian produk yang baru, OD-nya sampel ketiga ya, 4,64. Panjangnya 5,7. Panjangnya 5,7. Oke, saya ambil 3 sampel aja untuk masing-masing produk antara yang lama dengan yang baru. Kesimpulannya adalah memang berbeda antara produk yang lama dengan produk yang baru, antara yang busa hitam dengan busa yang kuning. Ini produk yang lama, ini produk yang baru. Dan seperti dilihat tadi juga ada perbedaan
di beratnya. Ada beda di berat, kemudian ada juga beda di dimensi panjangnya. Jadi saya tegaskan lagi, perbedaan ini tidak serta-merta membuat kemudian produk yang lama atau sebaliknya tidak cocok dengan senapan teman-teman sekalian. Banyak faktor yang mempengaruhi dari akurasi suatu unit. Demikian juga dengan produk ini. Makanya itu saya dari awal disclaimer bahwa saya tidak mengemukakan bahwa mungkin produk yang lama lebih jelek, produk yang baru lebih jelek dengan produk yang lama. Tapi saya hanya memastikan hiruk-pikuk di salah satu grup Facebook kemarin bahwa produk ini antara yang merek ini antara yang produk lama dengan produk yang baru itu beda. Karena saya penasaran, saya beli. Kebetulan saya tadinya cocok pakai X-Lac 13 grain, kemudian saya coba beli karena kebetulan yang produk lama sudah habis. Ini saya belum coba akurasi ya, dan saya kalaupun misalnya nanti saya coba akurasi, nggak tahu apakah saya akan buat videonya atau enggak. Yang pasti untuk kali ini saya hanya melihat perbedaan antara produk yang lama dengan produk yang baru dari segi size, beratnya ataupun dimensinya antara OD dan diameternya ya. Oke, saya rasa cukup ya. Kita ambil masing-masing sampel untuk beratnya itu 10, kemudian ambil sampel untuk dimensinya masing-masing 3 antara produk yang lama dan produk yang baru. Saya rasa ini cukup mewakili bahwa kesimpulannya memang ada perbedaan antara produk yang lama dengan produk yang baru dari sisi, sekali lagi dari sisi dimensi dan berat. Belum bicara lebih jauh soal akurasi. Jadi silakan dikaji lebih dalam, dipertimbangkan teman-teman sekalian mau pakai produk mana, karena bisa jadi unit kalian tidak cocok dengan produk yang lama tapi cocok dengan produk yang baru, ataupun sebaliknya, unit kalian cocok dengan produk yang lama tapi tidak cocok dengan produk yang baru, atau juga cocok dengan kedua produk ini atau juga tidak cocok dengan kedua produk ini. Jadi itu video kali ini, mudah-mudahan bisa membantu bagi yang penasaran apakah memang beda atau sama antara produk lama dengan produk baru. Kemudian dari warna juga beda. Kalau warna ya banyak faktor lah ya yang mempengaruhi. Kalau yang produk baru dia lebih gelap. Secara kasat mata juga kelihatan bahwa produk yang lama lebih panjang dengan produk yang baru. Saya coba sandingkan, sama-sama di busa kuning. Saya ambil 3. Ini produk lama, ini produk baru. Oke, sekian video ini. Silakan ditimbang-timbang lagi teman-teman sekalian mau pakai produk yang lama atau yang baru, atau kalau penasaran silahkan dicoba masing-masing akurasinya. Tapi nggak tahu ya, dulu produk yang lama ini laris banget. Nggak tahu sekarang masih ada yang punya atau seller yang masih ada stok atau enggak. Cuma terus terang, unit saya dua-duanya, antara unit yang untuk long range dengan yang short range itu cocok pakai produk lama. Tapi belum saya coba karena ini baru datang. Belum saya coba untuk produk yang barunya. Oke, sekian videonya. Silakan penilaian ada di teman-teman sekalian, apakah mau pakai produk yang lama atau yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.